Halo guys, kembali lagi di WJ Channel. Di video kali ini, Mimin akan bercerita sebuah film fantasi petualangan berjudul Monkeke Faiglian Camel yang dirilis pada tahun 2024. Film ini menceritakan tentang perjuangan Wukong untuk membalaskan dendam Biksu Tang yang telah dimangsa oleh siluman. Bagaimana keseluruhan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Cerita diawali dengan seorang gadis kepala desa bernama Kiao yang menjadi umpan monster. Tak berselang lama, seekor monster pun muncul. Kiao yang melihat kemunculan monster segera memancingnya menuju ke kandang yang sudah disiapkan. Dan dengan dibantu para warga, mereka berupaya untuk membunuh monster tersebut. Namun si monster berhasil lolos dan kembali mengincar Kiao. Kiao mengetahui hal ini segera berlari hingga ia terjebak di tepi jurang. Demi menyelamatkan anaknya dari terkaman si monster, kepala desa mengorbankan dirinya dengan membawa si monster ikut terjatuh ke dalam jurang bersamanya. Di tempat lain, Biksu Tang beserta 3 muridnya yang sedang dalam perjalanan ke barat tiba di sebuah jembatan yang menghubungkan ke sebuah desa tanpa batas. Tetapi sesampai di pintu masuk desa, Biksu Tang beserta muridnya langsung disambut oleh anak panah dari warga desa. Kiao menganggap Wukong dan yang lainnya adalah siluman karena rupa mereka mirip. Meski Biksu Tang mencoba menjelaskan bahwa rombongan ini sedang mencari kitab suci, namun rasa benci terhadap siluman membuat Kiao tidak peduli akan hal itu. Kiao pun memerintahkan seluruh warganya untuk melepaskan anak panah. Sementara Wukong yang dari tadi hanya mengamati, akhirnya ikut bergerak. Dan hanya dengan mengangkat tongkatnya saja, Wukong mampu menahan semua anak panah tersebut. Di saat yang sama, seekor siluman singa yang sedang mengarah ke desa langsung dihentikan oleh Wukong. Dalam pertemuan antara keduanya, siluman singa mengenali Wukong. Begitu pula dengan Wukong. Ia mengenalinya. Namun karena keduanya tidak menemukan jalan damai, akhirnya Wukong dan siluman singa pun terlibat pertarungan. Dalam pertarungan itu, Wukong tidak membutuhkan waktu lama untuk mengalahkan siluman singa dengan mengirimnya ke dasar jurang. Kiao yang melihat Wukong dengan mudahnya mengalahkan siluman singa merubah sikapnya dengan menjamu Biksu Tang dan rombongannya. Namun di tengah perjamuan berlangsung, Wukong merasakan dengan aura kematian yang menyelimuti para warga. Mendengar hal ini, Tai Pengli dan Biksu Tang mulai was-was. Melihat Biksu Tang mulai waspada, akhirnya tetua desa mulai menjelaskan bahwa tempat ini adalah Gunung Sitao. Para warga desa yang berasal dari klan Sitiao hidup dengan berburu dan bercocok tanam. Namun beberapa tahun terakhir, semua hewan berubah menjadi monster dan mempunyai kecerdasan. 3 tahun kemudian, para monster berubah menjadi siluman. Siluman tersebut dipimpin oleh 3 raja siluman yang menjadi penguasa Gunung Sitiao untuk memangsa manusia. Di antaranya, siluman singa yang mampu menelan gunung, siluman gajah putih yang telah menangkap kakak Kiao saat mereka berdua sedang berburu, dan terakhir, siluman burung emas yang sampai sekarang Kiao belum pernah melihatnya. Tetua desa meyakini bahwa siluman burung emas adalah yang terkuat di antara karena pernah menjadi tunggangan Bodhisattva. Melihat tetua desa mengetahui banyak hal, Wukong mulai curiga. Hingga akhirnya tetua desa mengungkapkan identitasnya bahwa ia adalah Tai Bai,
yang merupakan seorang utusan dari Istana Langit. Tai Bai dikirim untuk memperingatkan Wukong mengenai bahaya Gunung Sitiao. Namun sebenarnya Tai Bai datang ke Gunung Fujitua untuk meminta Wukong pada kedua saudaranya mengurus ketiga Raja Siluman. Pihak Istana Langit sudah tidak bisa mentolerir perbuatan Raja Siluman yang semena-mena terhadap manusia. Ditambah pertemuan 1000 siluman yang akan diadakan, membuat mereka semakin merajalela di dunia manusia. Namun, Istana Langit tidak bisa ikut campur tangan secara langsung. Meski begitu, Wukong menolak karena tugasnya untuk mengawal dan menemani Biksu Tang mengambil kitab suci. Begitu pula dengan Tai Peng dan Li yang setuju dengan Wukong. Karena Wukong menolak, Tai Pei mencoba membujuk Biksu Tang. Meski Biksu Tang ingin membantu, namun ia sendiri tidak mempunyai kekuatan untuk melawan Raja Siluman. Selama ini Biksu Tang ini terus dilindungi oleh Wukong. Dan karena hal itulah Biksu Tang tidak bisa memaksa Wukong. Mengetahui rombongan Biksu Tang menolak, Tai Bei pun segera kembali ke Istana Langit. Sementara Kiao yang sempat berharap Wukong membantunya, kini kebingungan karena tidak ada lagi yang bisa membantunya. Demi menyelamatkan beberapa warga yang masih tersisa, Kiao rela bersujud di hadapan Wukong demi meminta bantuan. Wukong pun dibuat bingung ketika semua warga memohon kepadanya. Di tempat lain, siluman singa yang kembali ke markas memberitahukan kepada siluman gajah bahwa Biksu Tang telah muncul. Sementara itu, Wukong yang belum sempat membuat keputusan mengenai membantu atau melanjutkan perjalanan dibuat pusing dengan Lei. Sebagai seorang yang pernah tinggal di Istana Langit, ia sempat mendengar mengenai rumor bahwa para dewa akan membuat wilayah khusus bagi para siluman untuk mengurangi perselisihan antara manusia dan siluman. Jika dilihat dari situasinya, mungkin Gunung Situola yang dimaksud. Sedang Tai Peng berpikir lain, karena dengan banyaknya siluman yang berkumpul di satu tempat, maka para siluman akan menyerang Istana Langit seperti apa yang pernah Wukong lakukan. Dan untuk Biksu Tang sendiri, ia menyerahkan semua keputusannya kepada 3 muridnya. Tak lama, Kyo muncul di balik pintu dengan mengatakan bahwa ia akan pergi ke tempat Raja Siluman untuk membebaskan para warga yang disandera. Jika Kyo tidak kembali, ia hanya meminta agar Biksu Tang dan rombongannya memikirkan kembali tawarannya untuk melindungi warga desa yang tersisa. Mendengar kegigihan Kiao, akhirnya Wukong bersedia membantu dengan mengajak Tai Peng bersamanya. Di keesokan paginya Kiao, Wukong, dan Tai Peng tiba di depan gua milik Raja Siluman Harimau. Sebelum mereka memasuki tempat tersebut, mereka melihat rombongan siluman yang sedang membawa beberapa manusia untuk dijadikan makanan. Dan karena hal itulah, rencana Wukong berubah. Mereka bertiga berpura-pura menyamar sebagai siluman yang akan menghadiri pertemuan ribuan siluman. Meski pemimpin rombongan bernama Bogel sempat curiga dengan bau manusia dari Kiao, Wukong segera mengatasinya dengan menumbuhkan ekor untuk Kiao. Setelah berhasil meyakinkan Bogel, Wukong dan yang lainnya dibawa ke dalam gua, tempat di mana 3 Raja Siluman berada. Sesampai di dalam gua, para siluman segera membawa para sandera. Sementara Wukong memerintahkan Tai Peng dan Kiao untuk ikut membantu para siluman. Setelah semuanya pergi, Wukong mengatakan bahwa ia membawa hadiah yang akan diberikan kepada 3 Raja Siluman dan tidak lupa ada jatah buat Bogel. Mendengar hal itu, pemimpin rombongan itu pun membawa Wukong ke tempat 3 raja. Namun sebelum mereka berdua tiba, Wukong segera membungkam Bogel. Di lain sisi, Tai Peng dan Kyo tiba di tempat di mana semua manusia ditawan.
Kyo yang tak tega melihat para manusia ditawan segera menyerang para siluman yang menjaga tempat tersebut. Sementara itu, siluman singa sempat memperingatkan siluman gajah mengenai kehebatan Wukong. Dan untuk mengalahkan Wukong, para raja siluman berencana memakan bisutan untuk menambahkan kekuatan. Di saat yang sama, Bogel pun muncul dengan memperingatkan bahwa Wukong telah muncul. Bogel menjelaskan bahwa Wukong sedang bersiap untuk menyerang 3 raja siluman dan terus menjelaskan mengenai kehebatan Wukong. Hingga akhirnya siluman singa pun sadar bahwa ia belum pernah menceritakan tentang Wukong kepada Bogel. Di sisi lain, setelah berhasil mengalahkan siluman penjaga, Tio mulai mencari keberadaan kakaknya. Namun sesaat setelah Tio mulai mencari, kakaknya tidak ditemukan. Di saat itu juga, tiba-tiba bala bantuan dari para siluman muncul. Sedang Kyo yang mengetahui hal ini segera membebaskan para warga, sementara Taipeng melawan para siluman yang baru saja datang. Di tempat lain, penyamaran Wukong yang sudah terbongkar membuatnya terlibat pertarungan dengan siluman dan siluman gajah. Ketika pertarungan sedang berlangsung, Tepeng muncul setelah mengalahkan para siluman. Berkat hal ini, siluman gajah mampu melancarkan serangan, disusul dengan siluman singa yang memakan Taipeng dan Wukong. Tetapi saat di dalam perut siluman singa, Wukong memberikan perlawanan hingga siluman singa merasakan kesakitan. Siluman singa yang tak berdaya memohon ampun kepada Wukong dan berjanji akan memerintahkan semua siluman untuk tidak lagi menyerang manusia. Melihat Wukong yang tidak mempercayainya, siluman singa berjanji akan tersambar petir. Jika ia mengingkari janjinya, ia juga berjanji akan melepaskan seluruh warga desa yang ia tawan. Mendengar hal ini, Wukong mencoba memeriksai siluman singa dan segera keluar dari perut siluman tersebut. Di keesokan paginya, siluman singa dan gajah menepati janjinya dengan melepaskan semua warga desa. Dan untuk kakak Kiau, siluman gajah gagal ketika ia mencoba menangkap kakak Kiau. Ketika mereka sedang menuju ke desa, siluman elang emas melihat kehadiran Wukong. Singkat cerita, di malam harinya, perayaan Pu diadakan atas bebasnya para warga. Namun ketika perayaan berlangsung, seorang warga melaporkan bahwa 2 siluman datang ke desa. Rupa-rupanya, kedua siluman tersebut adalah siluman gajah dan siluman singa yang mengundang Wukong untuk pergi ke gunung Situ. Mereka berdua ingin mengenalkan Wukong kepada siluman elang emas yang baru datang. Siluman emas sendiri sangat mengagumi Wukong dan berharap Wukong bisa menemuinya. Tentu saja Taipeng dan Li tidak mempercayai perkataan 2 siluman tersebut, termasuk Biksu Tan. Namun Wukong percaya diri bisa menghadapi mereka bertiga. Bahkan jika undangan tersebut merupakan jebakan. Dengan ditemani oleh siluman singa dan gajah, Wukong tiba di Gunung Situ. Di sana Wukong dipertemukan dengan siluman elang emas yang menyambutnya. Kemudian siluman elang emas mulailah menghasut Wukong dengan mengatakan bahwa seorang Wukong yang hebat harus dikekang dengan lingkaran emas di kepalanya. Bagi siluman emas, Wukong tak pernah salah dan hanya dijebak untuk mengikuti keinginan Bodhisvista. Siluman elang juga beranggapan bahwa atas dasar apa para dewa di atas siluman dan manusia, serta mengatur 2 dunia sesuka hati mereka. Untuk kali ini, Wukong setuju dengan pendapat elang emas. Namun yang membedakan Wukong dengan para siluman adalah ia tidak pernah menindas rakyat. Wukong juga berpendapat bahwa cincin emas yang berada di kepalanya sebagai pembatas adat. Wukong tidak berbuat seenaknya. Mengetahui hal itu, elang emas langsung menyindir Wukong sebagai anjing peliharaan. Dan karena hal itulah, ketegangan antara elang emas dan Wukong sempat terjadi.
menghindari pertarungan, siluman singa mencoba menenangkan elang emas. Sementara elang emas yang masih merasa kesal segera meninggalkan tempat tersebut. Sedangkan Wukong yang masih merasa kesal dengan penghinaan, elang emas memutuskan untuk kembali ke desa. Sayangnya ketika Wukong tiba di desa, banyak para warga yang menjadi korban. Dan ketika Wukong menanyakan pelaku atas kejadian tersebut, Kyo mengatakan bahwa pelakunya adalah elang emas. Kyo yang saat itu sedang bersama para warga dikejutkan dengan kemunculan elang emas yang langsung menyerang warga desa. Dengan mengeluarkan kuku tajam, banyak para warga yang menjadi korban. Ia juga menjelaskan bahwa elang emas juga berhasil menculik Bisutan beserta Tepeng dan Li. Di sisi lain, Taipeng yang tertangkap mencoba mengulur waktu agar Wukong bisa datang. Namun siluman gajah yang mengetahui hal itu langsung menelan Biksu Tan hidup-hidup. Sementara itu, Wukong yang dipenuhi amarah kembali ke Gunung Situo. Namun tak satupun Raja Siluman berada di tempat tersebut. Dan yang hanya Wukong temukan hanya Bogel. Wukong kemudian mulai menginterogasi Bogel dan mengetahui bahwa para Raja Siluman berada di kota Situo. Setelah mengetahui keberadaan Raja Siluman, Wukong dan Kyo bergegas ke kota Situo. Sesampainya di sana, Wukong sempat mendengar para siluman yang membicarakan siluman gajah yang menjanjikan akan membagikan daging Biksu Tan. Dan tak berpikir panjang, Wukong segera memaksa siluman tersebut untuk memberitahukan di mana kelompoknya ditahan. Sementara Kyo pergi menuju penjara di mana warga desa ditawan. Ketika Kyo tiba, ia berhasil menemukan kakaknya di dalam penjara. Sementara itu, Wukong berhasil menyelamatkan Tepeng dan Li yang sedang dikukus. Setelah mereka berdua diselamatkan, Wukong baru mengetahui bahwa Bisutan sudah dimangsa oleh siluman gajah. Sementara Taipang sendiri marah kepada Wukong karena kesombongan Wukong membuat Biksutan menjadi mangsanya. Sedang Wukong yang tak sadar akan kesalahannya malah menuduh Taipang dan Li tidak bisa menjaga Biksutan. Perdebatan pun terjadi antara Taiping dan sementara Wukong. Li yang mencoba menenangkan Wukong juga dituduh atas kejadian yang menimpa Biksutan. Li yang tidak terima atas tuduhan Wukong menganggap Wukong terlalu sombong dengan menganggap dirinya paling hebat. Akibatnya, perpecahan di antara mereka bertiga pun telah terjadi. Ketika Li mencoba mengikuti Taiping, Taiping segera memerintahkannya untuk menjauh darinya karena sekarang ikatan saudara antara ketiganya sudah terputus. Di tempat lain, siluman singa yang berhasil menangkap Bisutan meminta elang emas untuk segera memangsa Bisutan. Namun elang tahu, meski Biksutan manusia biasa, ia merupakan utusan Bude dan hanya saat Biksutan secara sukarela menjadi mangsa, barulah kekuatan tak terbatas akan didapatkan. Karena itulah, elang emas sengaja membawa Biksu Tang hidup agar ia merasa putus asa melihat penderitaan di depannya. Tak berselang lama, siluman gajah pun muncul dengan menunjukkan sebuah labu emas di mana Biksu Tang ditahan. Di saat itu juga, tiba-tiba seekor siluman muncul untuk memberitahukan bahwa warga yang disandera berhasil dibebaskan berkat bantuan Wukong. Mengetahui hal itu, elang emas mempunyai rencana agar Wukong menyerah. Di lain sisi, ketika Wukong sedang menghadapi para siluman, tiba-tiba elang emas muncul dengan menyandera Kyo. Ketika Wukong ingin melawan, ia diberikan sebuah mantra untuk membuat Wukong tidak bergerak. Elang emas mengingatkan Wukong untuk kembali ke Gunung Huaguo. Namun karena Wukong tak mempedulikan peringatannya, elang emas tanpa belas kasih langsung membunuh para warga. Pula dengan kakak Yao. Tak sampai di situ saja, lantas juga membunuh Kyo dengan mematahkan lehernya. Sementara Wukong yang terlihat putus asa segera membawa Kyo ke kuil Lien untuk bertemu dengan Sang Buddha. Di sana Wukong ingin mempertanyakan kenapa Sang Buddha membutakan ketiga raja siluman memakan Biksu Tang.
dan membunuh para warga. Sementara Sang Buddha menjawab bahwa semua itu merupakan rintangan yang harus Biksu Tang hadapi. Dan untuk kejadian yang menimpa Kyo dan warga desa sudah menjadi suratan takdir. Selama 10 tahun menemani Biksu Tang, Wukong belum sadar bahwa sebenarnya Kyo merupakan bentuk transformasi dari Wukong yang sudah menunggunya di Gunung Situo. Sekarang Wukong sudah mendapatkan keyakinannya. Dan bagaimana Wukong akan menempuh jalan ke depannya? Wukonglah sendiri yang akan memutuskannya. Setelah mendengar perkataan Sang Buddha, Wukong pun memutuskan untuk meratakan Gunung Situo. Sementara itu, Taipan dan Lei yang tidak mempunyai arah tiba-tiba teringat kenangan bersama Biksu Tang dan saudaranya. Sementara itu, Wukong yang sudah bertekad meminta bantuan tunggangan milik Biksu Tang yang berubah menjadi seekor naga. Dengan mengendarai seekor naga, Wukong mampu menyapu ribuan siluman yang berada di Gunung Situo. Dan setelah para siluman dimusnahkan, siluman singa dan gajah pun muncul. Jahat. Di tempat lain, Biksu Tang yang sedang ditawan memperingatkan Elang Emas akan karma. Namun Elang Emas tak peduli. Yang ia pedulikan hanya memakan Biksu Tang dan mendapatkan kekuatan tanpa batas. Dengan begitu, dewa maupun Buddha tidak bisa menghentikan untuk membunuh manusia. Karena bagi Elang Emas, manusia hanya makhluk munafik yang menganggap siluman salah. Manusia memakan daging dan hewan, sedang siluman memakan manusia. Terus apa yang membedakan antara keduanya? Sementara itu, ketika Wukong akan menghadapi dua raja siluman, Taipan dan Lei muncul untuk membantunya. Dengan bantuan kedua saudaranya, Wukong bisa fokus untuk menghadapi Elang Emas. Dan ketika keduanya bertarung, Elang Emas kembali mengeluarkan mantra yang membuat Wukong tidak bisa bergerak. Karena hal itulah Wukong dibuat tak berdaya, dan nyawa Wukong pun terancam. Sementara Biksu Tang yang tak ingin melihat Wukong menderita, menukar nyawanya agar Wukong bisa selamat. Setelah Biksu Tang sudah merelakan dirinya menjadi mangsa, Elang Emas pun segera melahapnya. Sedang Wukong yang melihat kejadian ini akhirnya mengeluarkan amarahnya dengan berubah menjadi kera raksasa. Dengan perubahan wujud tersebut, Wukong dengan mudah mengalahkan Elang Emas dan berhasil mengeluarkan Biksu Tang dari perut Elang Emas. Dan ketika Wukong ingin membunuh Emas, tiba-tiba Sang Buddha muncul untuk menghentikan Wukong. Sang Buddha menjelaskan bahwa semua sudah ditakdirkan dan ia memiliki keputusannya sendiri. Semua kejadian tersebut merupakan rintangan takdir yang harus Biksu Tang lalui. Hanya dengan sebuah pengorbanan baru bisa melewati rintangan tersebut. Dan untuk Wukong yang mampu mendapatkan sifat kebudayaan, Sang Buddha memberikan hadiah dengan melepaskan Wukong dari jeratan lingkaran emas di kepalanya. Kedepannya, Sang Buddha juga berharap agar Wukong tidak lagi sombong dan gegabah dalam mengambil keputusan. Akhirnya, setelah melewati semua rintangan yang ada, Biksu Tang beserta kelompokannya melanjutkan perjalanannya ke barat. Dan film pun tamat. Oke guys, itulah alur cerita film kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian penyebutan nama. Sekian dari Mimin. Sampai jumpa di video berikutnya.